Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani a'adzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Adapun bahasan kita pada pagi hari ini adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa atau mubtilati asyam, ay al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Yubtili shaum biwajhi 'am, ya, membatal puasa secara umum bintifa'i syurut min syurutihi, ya, tidak terpenuhi syarat dari syarat-syarat puasa yang kemarin kita sudah sampaikan. Au ikhtilali rukni min arkani, atau hilangnya rukun, salah satu dari rukun-rukun puasa. Wa usul hadhil muftirat salasatu zikruha Allah azza wa jalla fi kitabih. Hal-hal yang membatalkan puasa secara umum atau yang pokok ada 3 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Yaitu maka datangilah istri-istrimu dan carilah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta tabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagimu benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, dari waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai dengan malam hari. Dalam ayat ini dikatakan cuma ada 3 usul dari pembatal puasa, yaitu pertama jima, mendatangi istri, kemudian yang kedua makan dan minum. Waqad ajma'al ulama ala annahu yajibu ala sa'imun al-imsak zamanus shaum min mat'um wal mashrab wal jima'. Maka setelah sepakat para ulama bahwa wajib bagi para orang yang berpuasa untuk menahan diri selama dia berpuasa dari makan, minum, dan jima'. Summa ikhtarafu min dzalika fi masail minha ma huwa masqut anhu wa minha ma huwa mantuqun bih. Dan ada selain dari itu, maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah pembatal puasa. Nah, kita akan sebutkan di sini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, ya kan? Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, ikhwan yang adalah wa iyyakum, hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah bagaimana? Alhamdulillah. Ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, al-mubtalatul qisman. Hal-hal yang membatalkan puasa di sini di dalam fikih sunnah dikatakan ada 2 macam. Ya. Ada 2 macam. Maksudnya secara umum ada 2 macam hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang batal puasanya, yaitu pertama ma yubtilu siyam wa yujibu al-qada'. Jadi yang pertama itu hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan kita mengqadanya atau menggantinya. Yang pertama adalah al-aklu wasyarab amidan dzakaran li shaumihi, ya. Yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yaitu maksudnya apa? Secara sengaja dan ingat kalau dia sedang berpuasa, ya. Maka ikhwani adzalillah wa iyyakum, fa in akala aw syaraba nasiyan, kalau dia makan dan minum dalam keadaan lupa, fa innahu yatimmu shaumuhu wa la qada' alaih.
Kalau orang yang makan dan minum ketika dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia teruskan puasanya. Wala qadha alaihi, dan dia tidak perlu menggantinya di hari yang lain. Ya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis riwayat Abu Hurairah semoga Allah ridha kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim." Siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, fa akala aw syaraba, kemudian dia makan atau minum, falyatim shaumah, maka dia hendaklah menyempurnakan puasanya, fa inna ma at'imuhu fa inna ma at'imuhu Allahu wasaqahu, karena pada hakikatnya makan dan minumnya itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya makan dan minum. Ya. Wa yashtaq fi dhalika al-fardhu wan-nafl li'umumi adillati 'inda al-jumhur. Ya, dikatakan tidak ada bedanya baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, karena umumnya dari dalil sesuai dengan pendapat para jumhur atau mayoritas ulama. Khilafan li Malik, yang berbeda dengan pendapat Imam Malik, ya. Khilafan li Malik, fahassal hukmu bi siyami Ramadan. Berbeda dengan pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, dia mengatakan dalil ini hanya untuk orang yang puasa di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan saja katanya. Adapun jika ia lupa selain bulan Ramadan, lalu ia makan dan minum, maka ia harus menggantinya atau dia membatalkannya, dan yang benar adalah kalau lihat hadisnya, dalilnya, ya, maka kami condong kepada pendapat atau pendapat jumhur yang mengatakan bahwa makan dan minum dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Ya, wallahu taala a'lam. Apa yang dimaksud dengan makan? Ya. Apa yang dimaksud dengan makan? Ya. Fal-aqlu huwa idkhalu syai'un ila al-ma'idah an tariqil fam. Makan yaitu memasukkan sesuatu ke dalam lambung lewat mulut. Wa huwa 'am yashmilu ma yanfa' wa ma yadhur wa ma la yanfa' wa ma la nafa' wa nafi'a fihi wa la darar. Ya. Ini secara umum mencakup makanan yang bermanfaat maupun yang merugikan. Makanan yang tidak bermanfaat dan atau tidak merugikan, gitu ya. Jadi semua makanan, segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, jika dilakukan dengan sengaja, masuk ke dalam lambung atau ke dalam tenggorokan, ya, maka ini dikatakan termasuk hal yang membatalkan puasa. Baik itu makanan atau apa saja yang masuk, baik yang manfaat maupun tidak bermanfaat, ya, baik tidak bermanfaat, ya, jika masuk dengan sengaja, maka ini akan membatalkan puasa. Idza akala aw syaraba aw jami'a adhanan ghurub asy-syams aw 'adam tulu'il fajr fa dhahara khilafah, ya. Bagaimana kalau seandainya makan, minum atau jima yang menyangka matahari telah terbenam atau dia menyangka fajar belum terbit, namun ternyata sebaliknya, maksudnya dia kira matahari sudah terbenam atau sudah maghrib, lalu dia makan. Ya, atau dia menyangka bahwa fajar belum terbit, dia bangun sahur kesiangan, lalu dia makan. Padahal kenyataannya fajar sudah terbit. Atau ketika dia mau dianggap bahwa sudah waktunya berbuka, padahal belum waktunya berbuka. Bagaimana dengan ini? Ya, apakah hal ini membatalkan puasa? Ya, apakah hal ini membatalkan puasa? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat ulama, ya, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, ya, yaitu ya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Li'ilmi hadza mas'alatu madhhabani, ada dua mazhab atau dua pendapat dalam masalah ini. Jika orang yang makan yang dia sangka bahwa matahari sudah
terbenam, atau dia makan, dia menyangka bahwa fajar belum terbit, padahal sebaliknya. Yang pertama, al-awwal an alaihi al-qada', ya. Pendapat yang pertama mengatakan dia wajib mengqada'nya, ya. Dia wajib mengqada'nya. Wa huwa madhhab jumhur ulama, ya. Ini pendapatnya jumhur ulama. Minhum al-a'immah arba'ah. Di antara mereka yang imam yang 4. Kalau dikatakan a'immatul arba'ah, maksudnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau seandainya seseorang menyangka matahari sudah terbenam, padahal matahari belum terbenam, kemudian dia makan, minum, atau berjima dengan istrinya, maka dianggap dia sudah batal puasanya. Ini pendapat jumhur ulama, ya, di antara 4 jumhur. Matahari sudah terbenam, tapi dia makan dan minum dengan sengaja. Karena kan tadi dikatakan pembatal yang pertama adalah makan, minum, jima, atau melakukan hal yang membatalkan puasa dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, dia sengaja, atau ketika dia kesiangan, dia sangka masih gelap, tapi dia langsung makan sahur, tahu-tahunya sudah siang. Maka pendapat yang pertama yang mengatakan, pendapat jumhur mengatakan bahwa hal ini membatalkan puasa dan dia wajib mengqadha'nya di hari yang lain. Ini pendapat dari pendapat jumhur ulama, ya. Asani, pendapat yang kedua, la qadha' alaih. Dia tidak perlu qadha', ya. Ini adalah huwa madhab Ishaq wa riwayatun an Ahmad. Dia pendapat dari madhab Ishaq bin Rahawayh, ya, bin Rahawiyah. Kemudian juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pendapat dari Abu Dawud, ya, wa Ibnu Hazm, wa azahu ila jumhuri as-salaf, ya, karena dia menisbatkan kepada jumhur, pendapat mayoritas para salaf. Wa bihi qala al-Muzanni fi Syafi'i min asy-Syafi'i, dan berkata Imam al-Muzanni, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dikatakan juga ini salah satu pendapat yang diambil oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan penulis buku Sahih Fiqh Sunnah mengatakan wa huwa ar-rajih lima ya'ti, ya. Dan ini pendapat yang rajih, ya, pendapat yang lebih kuat, ya. Wa ar-rajih lima ya'ti, ya. Pendapat yang rajih berdasarkan dalil yang berikut ini, ya. Nah, ikhwan yang adzalillahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Pendapat dikatakan kenapa tidak perlu qadha, ya. Tadi ulama siapa saja yang berpendapat orang yang makan karena menyangka matahari terbenam, atau makan ketika dia menyangka fajar belum terbit, yang tidak perlu yang berpendapat bahwa tidak perlu mengqadha'nya, yaitu pendapat dari dari mazhabnya Ishaq, ya. Kemudian satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Dawud, kemudian dari Ibnu Hazm, ya. Dan ini dinisbatkannya kepada jumhur salaf. Mereka mengatakan ini jumhur atau mayoritas pendapatnya para salaf terdahulu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Muzanni, salah seorang murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Salah seorang murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, dari murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan pendapat ini yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Ahzab, ya. Ya. Dari surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa atasmu, pada junaha 'alaikum, ya. Wa laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian,
Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fima akhta'tum." Apa-apa yang kamu khilaf padanya atau kamu keliru padanya. Ya, karena jelas orang yang menghukumi bahwa matahari sudah terbenam padahal belum terbenam, ini berarti dia akhta, dia keliru, keliru menyangka, ya kan? Walakin ma ta'ammadat qulubukum, dan tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi yang dihukum suatu pekerjaan adalah yang dilakukan dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Dia bukan dia melakukannya karena dia akhta, dia keliru menilai. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana." Ya, dalam doa ini atau dalam ayat ini dalam Al-Baqarah 286 Allah berfirman, orang-orang itu berkata, orang mukmin itu berkata, "Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhizna, jangan kau siksa kami, in nasina aw akhtana, ketika kami sina, in nasina ketika kami lupa, au akhtana ketika kami keliru." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, kabulkan permintaan kaum mukminin ini yang minta Allah tidak mengazabnya karena lupa dan karena akhta, keliru, ya, hanya keliru, ya. Maka yang ketiga, ikhwan yang adalah wa iyyakum, hadis Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala qalat, ya, berdasarkan hadis dari Asma putri Abu Bakar yang berkata, kata beliau, "Iftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimi thumma tala'at asy-syams." Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami berbuka tatkala hari nampak mendung. Tapi ketika kami selesai berbuka, thumma tala'at asy-syams, kemudian terbit lagi matahari. Maksudnya kelihatan lagi, enggak tahunya matahari masih ada. Ya kila li Hisham Ar-Rawi an Ummi Fatimah an Asma, ya, diriwayatkan dari Hisham bahwa dinyatakan oleh para perawi yang meriwayatkan dari ibunya yaitu Fatimah dari Asma, ya. Fa'maru bil qada'i. Apa? Fa'maru bil qada', apakah mereka memerintahkan kalian untuk fa'muru bil qada', apakah mereka diperintahkan untuk mengqada' puasa? Ya, maksudnya tadi ketika di zaman berkata Asma binti Abu Bakar, di zaman Nabi mereka pernah berbuka saat keadaan sedang mendung, sehingga kami berbuka, kami anggap bahwa sudah malam. Tapi ketika kami sudah berbuka, lalu kelihatan matahari. Lalu ditanya oleh perawi ini, apakah kalian diperintahkan untuk mengqada' puasa? Qala buddun min qada'in. Wa qala Ma'mar sami'tu Hisham yaqulu la adri aqdu am la. Ya. Lalu dia menjawab, ya, yang menjawab ini Hisham, ya. Yang menjawab ini Hisham. Apakah perlu mengqada'? Buddu min qada', tidak perlu mengqada'. Tidak perlu mengqada'. Qala Ma'mar, berkata Ma'mar, sami'tu Hisham yaqulu, tapi aku pernah mendengar Hisham berkata, la adri aqda am la. Ya, aku mendengar Hisham, dia berkata aku tidak tahu perlu qada atau tidak, katanya. Maka fahadisu Asma la yahfadhu fihi itsbatul qada wala nafiyah, ya. Hadis Asma ini tidak berisi penetapan mengqada atau tidak mengqada. Wa amma kalamu Hisham faqala bi ra'yihi, adapun pendapat Hisham ini hanya sekedar pendapatnya dia. Wa yadullu alaihi su'ali Ma'mar lahu, ya. Buktinya ialah pertanyaan Ma'mar kepadanya, ya. Ma'mar bertanya kepadanya apakah kita mengqada atau tidak, ya. Fatahassala annahum lam yu'maru bil qada. Kesimpulannya mereka tidak diperintahkan mengqada, walau kana alaihim qada'u la hafidha. Ya, kalau seandainya ada perintah untuk mengqada, tentu Hisham sudah menghafalnya, ya.
Falamma lam yafadhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fal aslu bara'atu dhimmah wa 'adamul qada. Ya. Karena tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya adalah terlepas dari qada. Karena kalau saya disuruh qada, pasti Asma sudah mengatakan kami diperintahkan untuk qada, tapi Asma tidak berkata apa-apa. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian dalil yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu," makan dan minumlah kalian, "hatta tabayyana lakumul haidul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai nampak jelas benang hitam di atas benang putih di atas benang hitam dari fajar. Maksudnya sudah terbit jelas waktu fajar. Qad 'allaqal imsak 'ala tabayyana tulu'il fajri la 'ala mujarradit tulu'ah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan menahan diri dari makan dan minum ya, dengan terbitnya fajar secara jelas, bukan sekedar munculnya fajar ya. Jadi dikatakan Allah mengaitkan menahan diri dari makan dan minum dengan terbitnya fajar secara jelas, bukan sekedar munculnya fajar ya. Allah mengaitkan, maka orang yang tidak tahu adalah ma'dzur. Maka orang yang tidak ngerti, orang yang tidak tahu, dia sudah jelas atau belum, dia nggak jelas itu. Ma'dzur, dia diberi udzur. Ya. Dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan ketika turun firman Allah, ya. Ikhwani a'adzaillah wa iyyakum. Ya. Jadi dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengaitkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan menahan diri dari makan dan minum dengan terbitnya fajar secara langsung. Orang yang tidak tahu adalah orang yang ma'dzur, dikasih udzur. Dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ketika turun firman Allah hatta tabayyana lahum khaydul abyadu min al-khaydil aswad, kata Adi bin Hatim, aku sengaja mengambil benang hitam dan benang putih lalu aku letakkan di bawah bantalku, kata Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Aku selalu melihatnya pada malam hari. Ya, namun belum jelas terlihat olehku. Keesokan harinya aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini. Maka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang dimaksud dengan yang dimaksud adalah hitamnya malam dan terangnya siang. Maksudnya haitil abyad min haitil aswad, yaitu al-fajr, waktu fajar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengqadanya. Ya, karena Adi bin Hatim melihat nggak kelihatan nih Tuhan. Lalu dia terus makan aja sampai benar-benar terang kelihatan antara benang hitam dengan benang putih. Ya, karena tidak tahu dan tidak bermaksud untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan ia menyangka bahwa ini adalah hukum Allah dan Rasulnya, maka ia dimaafkan. Ya, dia menyangka ini masalah hal yang yang samar dan tidak semua orang bisa memahami dan mengerti, karena teksnya adalah sampai jelas benang hitam di atas benang putih di atas benang hitam. Maka sahabat Adi bin Hatim ini menaruh benang hitam dan benang putih di bawah bantalnya. Dia selalu lihat. Kalau seandainya dia udah nampak hitam dan putih, baru dia berhenti makan. Itu maksudnya ya. Nah, ini kenyataannya beliau tidak berhenti makan. Ya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, kita lanjutkan. Dan ini adalah pendapat yang mendekati kebenaran, ya, karena bersesuaian dengan dengan dalil-dalil yang ada, maka nampak bahwa pendapat ini jauh lebih kuat. Jadi dari pendapat ini
Ya. Katakan dulu. Wahadal qaul min asaha limawafiqihi ad-dalil. Nah, pendapat ini lebih asah, lebih sahih dibanding pendapat yang pertama karena dalil yang ada ala anna yura al-atiyah, karena ada beberapa perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, kesimpulan dari pendapat yang kedua ini adalah man aftara qabla an taghribu syamsi taghribu syamsu min ma thumma tabayyana annaha lam taghrib fayajibu alaihi al-imsak li'annahu aftara baina ala sabab thumma tabayyana adamuh. Yaitu maka siapa yang berbuka sebelum terbenam matahari, kemudian karena dia menyangka matahari sudah terbenam, ya, apa namanya? Ini menunjukkan bahwa sebelum matahari terbenam, siapa yang berbuka sebelum terbenam matahari, kemudian jelas olehnya matahari belum terbenam, maka ia wajib untuk imsak, menahan diri lagi. Setelah mengetahuinya, tadi dia makan, maka dia berhenti makan. Ya. Ia berbuka karena alasan tertentu. Ya, kemudian ternyata jelas baginya bahwa alasan tersebut tidak ada. Dia berbuka dengan jelas mengatakan, menyangka bahwa ini matahari sudah terbit. Nyatanya tidak. Matahari sudah terbenam. Nyatanya matahari belum terbenam. Nah, maka hari ini tidak perlu mengqadha'nya. Ya, hada yang pertama. Yang kedua, hada idza ghalaba ala dhannihi ghurub asy-syamsi aw thulu'il fajr. Amma idza kana syab lam yaghribu ala dhannihi. Hal ini juga berlaku jika berat dugaannya matahari telah terbenam atau fajar telah terbit, tapi jika ia ragu dan belum kuat keyakinannya, belum kuat dugaannya, ya, belum kuat dugaannya, fa in akala syakkan fi tulu'il fajri sahha shaumihi li anna al-aslu baqa'il lail hatta yastaqil fajra aw yaghribu ala dhanni. Ya. Jadi jika ia ragu dan belum kuat dugaannya, jika ia makan disertai dengan keraguan mengenai terbitnya fajar, maka puasanya dianggap sah. Ya, karena pada asalnya masih terhitung malam. Kalau ketika fajar tuh, ketika dia bangun sahur, dianggap bahwa fajar belum terbit, lalu dia makan, dia ragu fajar terbit atau enggak, maka dia makan, maka puasa tetap sah. Kenapa? Karena hitungan fajar hatta tabayyana khaytil abyadu min khaytil aswad. Karena harus nampak jelas tanda-tandanya, ya kan, tentang sudah masuknya waktu fajar, ya. Karena ada asalnya, yaitu masih terhitung malam hingga yakin. Karena hitungnya malam sampai yakin bahwa fajar itu sudah terbit, ya. Tapi jika ia makan dengan keraguan mengenai terbenamnya matahari, maka tidak sah puasanya. Ya, kalau dia sore begitu dia bendung, dia kira ini matahari terbit belum, terbenam belum ya? Sudah masuk waktu belum tuh buka? Makan aja. Begitu dia makan maka batal puasanya. Kenapa? Karena asalnya siang. Yang meragukan adalah datangnya waktu malam atau terbenamnya matahari. Ya, berbeda tadi ketika fajar. Ya. Kenapa? Hukum asalnya terhitung masih siang. Ia tidak boleh makan disertai dengan keraguan. Ya. Dia tidak boleh makan kecuali dengan keraguan. Dan dia wajib mengqadha'nya selama tidak tahu. Ia makan sesudah terbenam matahari. Bila demikian keadaannya, tahu sudah terbenam, maka ia tidak ada qadha. Tapi beda kalau dia sudah yakin matahari. Oh, ini matahari terbenam ini. Lalu dia makan, maka puasanya tetap sah. Ya. Dan dia tidak perlu mengqadha'nya di hari yang lain. Ya. Nah, kemudian ikhwani hadrillah wa iyyakum dalam masalah makan ta'ammadul akli wa syarbu yujibu al-qada'i faqat. Ya. Makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan, maksudnya ketika dia sedang berpuasa, maka dia hanya wajib mengqadha'nya saja. Wa bihadza qala asy-Syafi'i wa Ahmad fil masyhur anhu wa ahli adh-dhahir. Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Dalam pendapat beliau yang masyhur, dan ini juga dari pendapat ahli adh-dhahiri, ya, pendapat ahli adh-dhahir, ya. Wa katsirun min ahli ilmi, dan kebanyakan juga dari para ulama. Li adami wurudi nassi yujibul kafara illa fil jima' kama sayati
fayaqtasiru alaihi wa la ya'di bihi ila ghairihi li'admi haqqi har'ahumat asy-syahr. Ya. Jadi makan dan minum, maka dia cukup mengqadha'nya saja. Jadi hanya terbatas. Jadi kecuali hanya jima ya. Kalau jima, masalah berjima atau bersetubuh ini ya tidak beda masalahnya ya, dan tidak melampaui yang lainnya disebabkan besarnya pelanggaran terhadap bulan Ramadan ya. Kemudian ikhwan yang a'adhalillah wa iyyakum, limkanihi ayasbiru anhu ila al-laili bi khilafi ma i'tadahu ya anil akli wasyarbi ya. Karena sebenarnya bisa bersabar untuk itu hingga malam ya. Berbeda kalau bukanya karena menyangka sudah malam lalu dia berjima ya, maka dia qadha, dia harus mengqadhanya di hari yang lain. Kenapa? Karena untuk berjima dia bisa bersabar sampai menunggu datangnya waktu malam ya. Karena berbeda dengan kebiasaannya dia makan dan minum ya, bila fima tadahu minal akli wa syarab wa li'anna al-haja ila az-zajri anhu amasun hukmu fi ta'addi bihi akad ya. Dan karena larangan terhadapnya lebih diperlukan dan hukum atas pelanggarannya lebih ditekankan. Jadi kalau untuk urusan jima ya nggak bisa ya. Dia menyangka matahari sudah terbenam lalu dia jima dengan istrinya, maka dia tetap batal. Ini lain lagi ceritanya ya. Bainama dhahaba Malik wa Abu Hanifah wa Ishaq wa ta'ifatun ila an ta'amal al-aqli wa syarbi yujabul qada wal kafarah qiyasan ala al-jima' la syarafihuma fi intihaki harumatus shaum. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah dan Ishaq dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa makan dan minum dengan segala kewajibannya qada dan kafarah dikiaskan dengan jima ya, karena keduanya sama-sama melanggar kehormatan bulan puasa ya. Jadi menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya, kalau makan dan minum dengan sengaja dia tetap kena kafarah, dikiaskan dengan jima ya. Jadi kalau tadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jadi kalau seorang makan dan minum dengan sengaja di siang hari, maka dia hanya cukup mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Tapi kalau dia berjima, maka dia qadha dan harus kena kafarah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kedua imam ini berpendapat makan dan minum itu sama. Dia harus mengqadha dan dia harus mengkafarah puasanya. Karena apa? Dikiaskan dengan jima. Karena makan dan minum sama seperti jima, yaitu menodai bulan Ramadan. Ya, makan dan minum dengan sengaja maksudnya ya. Nah ini ada dua pendapat ini, wallahu ta'ala alam, mana pendapat yang lebih tepat ya. Namun dalam kitab sahih fiqh sunnah ini, penulis mengatakan pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini lebih asah, lebih kuat dibanding pendapat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah ini pendapat apa? Tadi pembatal yang pertama dan kedua, makan dan minum. Pendapat pembatal yang ketiga yaitu ta'ammudul qai, muntah dengan sengaja. Ta'ammudul qai, muntah dengan sengaja. Ya. Fa in ghalabahul qai wa kharaja bi nafsihi, ya. Jika muntahnya itu terdesak dan muntah keluar dengan sendirinya tanpa sengaja, ya. Fala qada alaihi wala kafarah, maka dia tidak wajib qada dan tidak wajib kafarah, maksudnya tidak batal puasanya dan juga tidak perlu membayar denda. Bila khilaf, tanpa perselisihan di kalangan ulama ya. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya hadis Abu Hurairah semoga Allah semua ridha padanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man zara'ahu al-qai, ya, man zara'ahu al-qai falaysa alaihi al-qada wa man istiqa'a 'amadan falyaqdi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qada bagi. Ya, falaysa alaihi qada. Maka barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqadanya. Jadi kalau udah masuk jangan dimuntah-muntahkan. Ya, kita makan, lupa, nggak usah dikorek-korek. Makannya karena lupa tidak batal. Tapi ketika makan lalu dikorek supaya keluar makanan, ketika keluar makanannya sudah masuk, maka batal puasanya. Ya, ini harus pakai dengan ilmu kayak begitu ya.
Ikhwan yang adrillah wa yakum, perlunya ilmu seperti itu. Orang yang puasa tanpa sadar atau lupa dia makan. Ketika dia makan dia ingat, wah saya puasa. Dia berhenti makannya. Kalau dia berhenti makan, maka selesai urusan. Maksudnya dia terus meneruskan puasanya dan tidak perlu mengganti puasanya. Tapi karena tanpa ilmu, dianggap puasa itu tidak boleh masuk makanan sama sekali, lalu dia mencoba mengorek-ngorek makanan yang sudah masuk ke mulut. Ketika dia korek dan keluar dari mulutnya, jadilah batal puasa. Gitu ya. Maka ini dibutuhkan ilmu, ikhwan yang adillah wa iyyakum. Ya. Kemudian yang keempat dan kelima, haid dan nifas. Haid dan nifas. Ya. Faman hadat atau nafasat walau fil lahzatil akhirah minan nahar fasada shaumuha wa alaihi qada hadzal yawm bi ijma'il ulama. Nah, menurut pendapat ijma'nya para ulama, kesepakatan konsensus para ulama bahwa siapa saja yang haid, siapa saja yang nifas, walaupun dia mendapatkannya ya di akhir hari, maksudnya dia dapat mungkin sekitar jam 5:30, sudah mau maghrib. Dia tahu bahwa saat itu nggak taunya dia kena haid, wanita ini kena haid. Maka dia harus batalkan puasanya dan dia harus mengqadanya di hari yang lain seharian penuh. Ya, jadi nggak ada kodoknya cuma dari jam 5:30 sampai maghrib, nggak ada. Tapi puasa mengkodoknya mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Ya. Kemudian yang keenam, ta'ammudul istimna. Ta'ammudul istimna, yaitu melakukan onani, yang mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan mani dengan wa huwa ta'ammud ikhrajil mani bima dunal jima', yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa persetubuhan, tanpa jima. Kal istimna bil yad, seperti orang yang onani dengan tangannya. Ya. Idzal mubasyarah aw nuhu dzalik biqasdi ikhrajihi bisyahwati. Ya. Yaitu seperti mengeluarkan mani dengan tangan, ya, bercumbu, mubasyarah, ya. Mubasyarah atau yang semisal dengannya, ya. Tujuan untuk mengeluarkannya dengan syahwat, ya. Ya, tujuannya dengan syahwat, ya. Fa in anzala bi syai'in min dzalika musta'ammidan dzakiran asyam fasada shaumah. Kalau dia melakukannya dengan sengaja, dia tahu dia puasa, ya. Kemudian dia melakukan onani, baik itu dengan tangannya sendiri atau lewat istrinya, ya. Yang penting apa? Istimna itu bukan dengan jalan jima, ya. Maka fasada shaum, maka dia batal puasanya. Ya. Waluzumuhu al-qada' indal jumhur, dan dia wajib mengqadanya sesuai pendapat mayoritas ulama, ya. Jadi onani baik sendiri maupun lewat istri ketika sedang berpuasa, sedangkan dia sadar bahwa dia sedang berpuasa, maka maka batal puasanya dan dia harus mengqadanya dia harus mengqadanya di hari yang lain. Wa dhahaba Ibnu Hazm ila annahu inna istimna bi ghairi jima' lam yafsudu shaumahu wa in ta'ammada. Ya. Nah, ini ada satu pendapat dari Ibnu Hazm, yang mengatakan istimna atau onani, ya, ketika dia berpuasa ini tidak membatalkan puasa. Ini pendapat dari Ibnu Hazm dan ini menyelisih jumhur, ya, menyelisih pendapat dari mayoritas ulama. Walam ya'ti bidzalika nassin wala ijma' wala qaulin sahibi wala qiyas, karena dia berpendapat tidak ada hal ini dilarang dalam ijma'nya para sahabat atau pendapatnya para sahabat maupun tidak kias, kata dia. Ya, ini pendapatnya Ibnu Hazm, ya, pendapatnya Ibnu Hazm al-Zahiri, ya, pendapat dari mazhab al-Zahiri. Maka qultu Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim, penulis buku Sahih Fiqh Sunnah, beliau berkata, wa madhhabul jumhur arjah, pendapat jumhur lebih sahih, maksudnya lebih kuat pendapatnya jumhur, ya.
Wa yastadalla lahu biqaulillahi ta'ala fil hadis al-qudsi fi sya'ni shaim. Jadi berdasarkan, ya, ditunjukkan dengan dalil dari hadis qudsi, ya, Allah berfirman kepada orang-orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli. Orang-orang berpuasa itu menahan makan, menahan minum, menahan syahwatnya min ajli. Ya, karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal istimna syahwatun. Sedangkan istimna atau onani ini sedang mengeluarkan syahwat. Wa kadzalika khurujul mani. Ya, wa kadza khurujul mani. Ya, demikian juga keluarnya mani. Ini berarti dia mengeluarkan dengan sengaja, melampiaskan syahwatnya. Ya, melampiaskan syahwatnya. Ya. Wa mimma yu'aqqadu anna al-mani yatluqu alaihi syahwat. Dan kita tahu, ya, bahwa mani itu sebagai pelampiasan dari syahwat. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Tatkala kau tatkala kau mendatangi istrimu, ternilai juga sedekah. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya'ti ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajran? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ketika kami melancarkan atau melampiaskan syahwat kami? Nah, ini wajib istidlalnya, ya. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ketika kau mendatangi istrimu juga ternilai sedekah. Ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami mendatangi atau melampiaskan syahwat kami, juga kami bisa mendapatkan pahala? Nah, di sini wajib istidlalnya ini, ya. Syahwatahu, ya. Ya'ti ahaduna syahwatahu, yaitu mengeluarkan mani dianggap memperturutkan atau memperturutkan syahwat, ya. Wa yakunu lahu ajran, apakah kami bisa dapat pahala juga? Qala ara'aytum law wada'aha fil haram? Ya, Nabi SAW ini mengatakan, apakah kamu menyangka bagaimana kalau meletakkannya atau menumpahkan manimu di tempat yang haram, bukankah akan mendapatkan dosa juga? Mereka berkata, ya. Nah, begitulah kalau kau tumpahkan di tempat yang halal, kau akan mendapatkan pahala. Jadi, ini kita lihat bahwa wajib istidlalnya adalah Nabi SAW berkata bahwa bud'i ahadikum, menumpahkan mani itu termasuk bagian dari melampiaskan syahwat. Ikhwani adzani wa iyyakum. Kemudian kita lihat lagi sini, ya. Ya, ada suara ayam ganggu. Ya, ikhwan yang ada wa iyyakum, kita lanjutkan lagi bahasan kita. Ya. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa onani atau mengeluarkan mani ini termasuk melampiaskan syahwat, sedangkan Allah berfirman bahwa mana tadi? Nah, kita sampai sini. Ya. Nah, kemudian ini tadi dikatakan, jadi seorang yang onani atau mengeluarkan maninya dengan sengaja, baik dengan tangannya atau lewat tangan istrinya atau lewat mubasyarah atau bercumbu dengan istrinya, kemudian sampai keluar mani, maka dia dianggap batal, ya, karena dianggaplah memperturutkan syahwatnya. Sedangkan Allah mensifati orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang menahan makan dan minum dan syahwatnya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amma idza tafakkara aw nadhara fa anzala. Adapun orang yang melamun, mikir atau berhayal, ya, kemudian sampai keluar, walam yata'ammada bi tafkiri aw nadhara ila imra'atihi wa nuhu dzalik inzalul mani lam yafsudu shaumah. Ya.
Ada pun orang yang cuma berhayal, ya, dia berhayal saja, ya, dia berhayal atau memandang lalu keluar mani dan dia tidak sengaja berhayal atau memandang kepada seorang wanita dan sejenisnya lalu keluar maninya, ya, maka tidak batal puasa. Maksudnya dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya sekedar berhayal. Maka dikatakan ini tidak membatalkan puasanya. Wallahu taala. Kemudian batal yang ke-7 yaitu niatul iftar, niat membatalkan puasa. Ya. Fa inna wa huwa shaimun ibtala shaumah. Kalau dia mendiat, sedang berniat membatalkan puasa padahal dia lagi puasa, maka batal puasanya. Ya, batal puasanya. Wa azama 'ala al-iftar jaziman muta'ammidan dzakiran annahu fi shaum. Ya. Dan ingat bahwa ia sedang berpuasa, maka batallah puasanya meskipun tidak makan dan tidak minum. Ya. Batalah saumahu. Ya, dia niat, ya. Ini juga ikhwan ya adalah wa iyyakum, ini juga pelajaran buat kita tuh, ya. Batalnya sebuah amal bisa karena niat. Ya. Bagaimana di dalam pelajaran kemarin kita katakan bahwa iman itu adalah etikat dalam hati, ucapan lewat lisan dan amalan lewat jawari. Pembatalnya juga seperti itu, batal lewat lisan, lewat hati dan lewat jawari. Jadi ada hal juga membatalkan amal dari niat. Puasa, dia berniat membatalkan puasa, tapi dia tidak, walaupun dia tidak makan dan minum, maka dia tetap dianggap batal puasanya karena sudah niat membatalkan. Ya, kenapa? Likulli mri'in manawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli mri'in manawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wali anna syuru'i fi shaumi la yastad'a fa'lan sawa niyatus shaum, ya, karena memulai ibadah puasa tidaklah terlaksana kecuali dengan niat berpuasa. Fakadzalika al-khuruj, ya, la yastad'a fi'lan sawan niyah, ya, maka begitu juga keluar atau membatalkan puasa tidaklah terlaksana kecuali dengan niat, ya, kecuali dengan niat. Wali anna niyatnya syuruti ada isyam, karena niat itu alasan lainnya adalah niat adalah syaratnya puasa. Ya. Tadi di awal dikatakan bahwa yang membatalkan puasa adalah ketika hilang salah satu syarat dan tidak terpenuhi rukun. Dan syarat puasa adalah salah satu syarat puasa adalah niat. Nah, orang kalau niatnya membatalkan puasa, maka batallah puasanya. Waqad abdalahu bididdihi. Karena apa? Karena dia sudah melakukan pembatalnya gitu kan. Maka pembatalnya dia melakukan pembatalnya gitu ya. ولأن النية شروطها وقد أبدله bididdi wa biduni syarti la tata'adda al-ibadah. Tadi dikatakan jika tidak terpenuhi syaratnya maka tidak terpenuhi apa? Maka tidak sah ibadahnya. Wa hadzal mazhab Syafi'i wa zahir mazhab Ahmad wa Abi Thawr wa zahiriyah wa ashabir ra'i ila anna ashabir ra'i qalu, ya. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan sebagian secara zahir dari mazhab Ahmad bin Hanbal, Abi Thawr dan mazhab Zahiriyah dan para sahabatnya atau pendapat orang yang bermadzhab Zahiri, ya. Ila anna ashabur ra'i, kalau pendapat ahli ra'i berpendapat, ya, ashabur ra'i berpendapat in ada fa nawa qabla intisafan nahara ajzan binaan ala aslahim annahu tasihun niyata fil nahar, ya. Dikatakan jika mengurungkan niatnya untuk membatalkan puasanya lalu berniat puasa kembali sebelum tengah hari maka puasanya sah. Ini berdasarkan prinsip mereka bahwa sah berniat puasa di siang hari. Ini menurut pendapat dari mazhab Al-Zahiri, ya. Nah, kemudian ikhwan yang adrillah wa iyyakum, yang terakhir adalah ar-riddatu 'anil Islam. Murtad dari agama Islam. Ya. Murtad dari agama Islam.
Radda. La na'lamu baina ahli ilmi khilafan. Tidak ada perbedaan di antara para ulama fi anna man irtadda an dinihi, tentang orang-orang yang murtad dari agamanya, atau al-murtad dari Islam, yang murtad dari Islam, fi asna'i shaum annahu yafsadu shaumah. Ya, orang yang sedang berpuasa kemudian dia murtad, maka tidak sah puasanya atau rusak puasanya. Ya, hancur. Wa alaihi qada idza ada ila Islam. Tapi dia wajib mengqadanya ketika dia sudah taubat dari perbuatan ridahnya atau kufur ini. Ya. Dikatakan sawaun aslama asna al-yaum aw ba'da inqidha'ih. Ya. Jika kembali masuk pertama ya hal ini berdasarkan pada saat dia berpuasa, ya. Batal puasa orang yang murtad dari Islam pada saat berpuasa, maka ia harus mengqadhanya jika kembali masuk Islam, baik ia masuk Islam pada hari itu juga atau setelah hari itu. Ya. Maka dia wajib mengqadhanya. Hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka akan batallah semua amal ibadahmu. Nah, puasa, shaum, ya, itu ibadah, termasuk ibadah. Ya. Min syurutiha niyah. Salah satu syaratnya adalah niat. Wa batalahu riddah. Maka murtad akan membatalkan niat. Ya, bukan cuma niat, bahkan akan menghapus seluruh amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka akan batallah seluruh amalmu. Ya. Maka itu syirik ini kita harus memahami dan mengetahuinya dengan benar. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik maka otomatis batal puasanya, batal semua ibadahnya. Bukan cuma puasa, bahkan semua amalnya akan batal. Ya. Nah, ikhwan yang adzalillah wa iyyakum harus diperhatikan. Maka semua hal yang berkaitan dengan hal ini kita harus mengetahuinya. Karena beramal itu susah, tapi jauh lebih susah agar berusaha amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab diterimanya sebuah amal adalah melakukannya karena ikhlas karena Allah. Sedangkan syirik lawan dari ikhlas. Maka siapa saja yang melakukan kesyirikan maka batallah seluruh amalnya. Bukan hanya puasa tapi seluruh amal. Nah, demikian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita dalam masalah ini, ya, dalam masalah membatal puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang kita berharap puasa kita jauh lebih berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh lebih kita harapkan lagi. Demikian ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Maka setelah ini kami buka soal jawab atau pertanyaan, dan ketika bisa akan kami jawab, kalau nggak bisa ya kami tidak jawab. Ya, jadi nggak semua pertanyaan bisa dijawab dalam bahasa ini. Wallahu ta'ala alam. Kami persilakan bagi yang mau bertanya. Adakah? Pak Widi. Oh, Pak Widi duluan. Ya. Pak Widi, tafadhal. Ustaz, kalau kan salah satu syarat sahnya itu niat, Ustaz, ya, malam hari ya, sebelum puasa itu setiap malam ya. Betul. Nah, kalau misalnya kelupaan, saat lupa banget itu pagi pas udah beres pagi-pagi baru ingat ya belum niat semalam, itu gimana, Tat, ya? Kalau paginya kapan? Kalau paginya sudah terbit fajar, kalau puasanya puasa wajib maka tidak sah puasanya. Karena lupa itu, walaupun lupa itu, Tat, ya, kan lupa. Ya, itu pendapatnya dari pendapat jumhur ya, pendapat mayoritas ulama. Tapi ada sebagian pendapat dari pendapat mazhab yang lain, Maliki ya. Boleh boleh tadi Ibnu Hazm ya, Al-Zahiri mengatakan boleh niatnya dimulai di siang hari. Tapi para ulama pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama mengatakan tidak sah niat jika dimulai dari siang hari, khusus untuk puasa wajib. Khusus untuk puasa wajib Ramadan terutama ya. Maka niatnya mulai dari malam. Kapan malam? Boleh, malam itu kan mulai dari terbenam matahari sampai dengan terbit
fajar. Kalau saya sahur baru niat, tafadhol silakan. Ya, sahur itu masuk dalam bagian sepertiga malam akhir. Ya. Ya. Gitu, Pak. Makasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan wa iyyakum ya. Ya, yang lainnya ada lagi? Nggak ada lagi ya. Baik, Assalamualaikum, kalau Ustaz. oh Pak Iman, ya. Ya. Tafadhol, Pak. Afan Ustaz, kalau kita sedang musafir, Ya. itu lebih bagus kita membatalkan atau kita tetap berpuasa? Ya. Itu aja, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Adapun ketika safar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Ya. Kalau seandainya kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Allah perintahkan bagi orang yang sakit, jika sakitnya itu membahayakan dirinya, maka hendaklah dia cepat berbuka. Dan dia bisa menggantinya atau mengqadhanya di hari yang lain. Begitu dengan safar. Ketika dia safar, maka sebaiknya dia berbuka. Karena safar itu merupakan siksaan bagi seorang muslim. Safar itu suatu hal yang menyebabkan badan kita menjadi lemah. Dan ketika badan kita lemah, maka imunitas kita menurun. Ketika imunitas menurun, maka kemungkinan kita gampang terkena penyakit. Maka bagi orang yang bersafar, maka dianjurkan untuk berbuka. Nah, demikian ikhwan yang Allah wa iyyakum. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tasumu khairul lak. Adapun kalau jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Ya ini di hari-hari yang lain, di hari-hari yang normal, puasa itu jauh lebih baik buat kita. Ya. Maka ikhwan yang Allah wa iyyakum, tapi Allah memberikan pilihan buat kita untuk tetap berpuasa atau kita berbuka ketika kita sedang safar. Ini ada pendapat ulama yang mengatakan dia tetap harus berbuka. Ada yang mengatakan ulama mutaakhirin yang mengatakan sekarang safar nggak berat kok, ke Surabaya atau ke Makassar kita hanya hitungan jam, bahkan mungkin kurang dari 1 jam. Ya, seperti ke Jogja naik pesawat kurang dari 1 jam. Nggak terhitung safar atau tidak melelahkan, tapi tetap saja rukhsah atau keringan dari Allah Subhanahu wa taala ini ada. Dan Allah Subhanahu wa taala senang jika rukhsahnya diambil dan dimanfaatkan. Itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita kesulitan untuk mengqadhanya di hari-hari yang lain, maka kita berusaha untuk tetap berpuasa di bulan Ramadan, ya. Tapi kalau kita bisa sanggup atau ada waktu luang di waktu-waktu yang lain untuk kita bisa berpuasa, maka sebaiknya dia mengqadha di hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ikhwan yang wa iyyakum, ini ada pertanyaan di grup. Ya, bagaimana hukum menelan dahak, Ustaz? Ya, menelan dahak itu tidak masalah. Ya, dahak itu dari mulut. Ya, masalah itu kalau dahaknya udah keluar lalu dimasukin lagi. Itu namanya makan. Tadi definisi makan ya. Definisi makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai masuk ke dalam lambung. Itu membatalkan puasa. Ya, biasa aja. Jadi kalau dahaknya di dalam itu nggak masuk, memang udah di mulut itu kan, air liur. Ya. Bagaimana dengan siwak? Nah, ketika kita bersiwak, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau siwaknya diisep-isep, itu bisa membatalkan puasa. Ya, karena ada air dari siwak yang coba diisep-isep, ini membatalkan puasa. Tapi kalau bersiwak saja, ini tidak membatalkan puasa. Ya. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan bahas tentang hal-hal yang dianggap membatalkan puasa padahal tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau kita siwak, kemudian kita lepas siwaknya lalu ada air di sini, kita masukkan ke mulut, nggak masalah. Ya. Nah, kemudian juga ini ada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya mencicipi masakan? Hukum mencicipi masakan tidak masalah, ya. Ini pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mencicipi makanan. Ada juga hadisnya. Apa namanya? Hukum mencicipi makanan.
Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikatakan tidak mengapa mencicipi cuka atau suatu makanan selama tidak memasukkannya ke dalam kerongkongannya. Karena mencicipi itu di lidah. Yang membatalkan puasa itu adalah ketika masukkan makanan lewat kerongkongan masuk ke dalam. Itu baru membatalkan puasa. Ya. Jadi selama masih di lidah kemudian kita membuangnya, ini tidak masalah. Ya. Ini tidak masalah. Ya, karena ada pendapat dari Ibnu Abbas, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa tidak mengapa mencicipi makanan, ya. Demikian ikhwan yang ada yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Jadi sekali lagi mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa, berdasarkan pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia mengatakan mencicipi makanan dimakruhkan jika tidak diperlukan. Tetapi hanya makruh, ya. Tetapi tidak membatalkan puasanya. Adapun jika ada suatu keperluan maka hukumnya seperti berkumur-kumur. Ya. Bukankah ketika wudhu kita kumur-kumur? Kumur-kumur. Tapi ya, kalau kumur-kumur pakai kuah sop juga nggak boleh juga. Ya. Berkumur, maksudnya kita coba cukup di lidah, kemudian kita buang. Itu sama seperti halnya orang yang berkumur maksudnya. Ya. Demikian ikhwan yang adrillah wa iyyakum, yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ini diterima oleh Allah sebagai amal saleh, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kita, ya. Demikian ikhwan yang adrillah wa iyyakum, mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Ada sedikit pengumuman, ya, mudah-mudahan nanti sore kita mulai ada program baru untuk memberikan takjil atau memberikan iftar, buka puasa bersama, buka puasa mungkin untuk dengan berupa hanya kurma 3 butir atau 5 butir dan air mineral yang kita akan bagikan untuk tahap pertama di sekitar pasar kaget di Japeri, ya, di tempat kotak amal yang kita siapkan untuk bantuan bagi ikhwan yang terdampak karena COVID, ya, di warungnya Mas Tri, ya. Nanti sore mudah-mudahan kita bisa membagi kurma dan air mineral, ya, buat orang-orang yang berpuasa di sekitar situ. Maka ikhwan ada yang punya kesempatan bisa ikut berbagi di sana, ya, mengajak juga kaum muslimin memberikan kurma untuk berbuka, untuk membatalkan puasa, dan sedikit air mineral yang kita harapkan juga kaum muslimin bisa memberikan bantuan dan donasi bagi program kita untuk memberikan bantuan bagi ikhwan-ikhwan yang terkena dampak COVID-19 ini, ya, yang pekerjaannya mulai berkurang. Seperti ikhwan kita banyak, ya, dari saudara-saudara kita dari pedagang-pedagang kecil, ya, sektor informal seperti ojol dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan lebih dari 6 ton beras, ya, dan uang sebesar 12 juta lebih. Dan penyebaran kita lumayan luas sampai di Jakarta, Tambun, Bekasi, Ciamis, Jati Cempaka, Depok, bahkan terakhir kita sampai ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Ya, jadi kita masih terus membuka donasi bagi ikhwan sekalian yang memiliki lapangan, maka kita harapkan juga mulai ikut berinfak, karena semakin hari kami dapati semakin bertambah orang-orang yang kita berikan santunan, ya. Jadi mudah-mudahan ini amal ibadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para penggiatnya, ya, ikhwan-ikhwan yang berkecimpung atau yang ikut membantu dalam hal ini tercatat sebagai amal soleh buat mereka yang akan menambah bekal mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan yang ada wa iyyakum, mohon maaf atas segala khilaf, ya.
Mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.